Hai, kembali lagi di channel CoreEngine TV. Di video kali ini kita kembali menayangkan kompilasi debat Rocky Gerung. Sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kali ini kompilasi debat Rocky Gerung dan Akbar Faisal. Untuk full videonya, kalian langsung saja tonton sesuai judul yang tertera. Yaudah yuk, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apa tak mungkin hati yang murni sudah cukup berarti. Monumen akal sehat, monumen akal sehat. TLC, Jokowi Prabowo berbalas pantun. Ini bagus, saya suka. Saya tiba-tiba harus kembali ke kelas-kelas filsafat karena beliau adalah sebagian pemahaman saya yang sederhana tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi, dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Oke, saya paham warna kalimat Anda kemana. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda. Karena itu dijawab saja, Prof. Jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menjebak Anda dengan sesuatu yang akan menyudutkan Anda. Saya terangkan ya, ini diskusi dong. Anda tadi minta kitab suci yang mana? Saya tidak jawab. Saya bilang karena saya suci. tidak mengerti kitab suci yang lain. Makanya saya tidak mau menyentuh kitab suci yang lain. Yang saya sebutkan adalah kitab suci saya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran. Saya tidak akan menyebutkan yang lain. Dan Anda mengatakan kitab suci, Anda seakan-akan menyamakan semuanya. Saya tidak sedang menjebak Anda, tapi saya bertanya pada bagian mana yang Anda maksud. Yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak berada pada wilayah yang Anda sebutkan. Anda keliru sama sekali tentang itu. Kali ini saya debat Anda, Prof. Bukan Prof. Sekali ini saya debat Anda, Pak Rocky, karena banyak pikiran Anda yang saya sukai. Tapi kali ini saya debat Anda. Oke, saya terangkan ya. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya itu. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa, Pak Rocky. Ngapain jutanya? Loh, nggak bisa dong, karena Anda memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya. Ya udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh enggak. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk baru kali ini saya lihat Pak Rocky itu membuka jaket. Nah. A few moments later. Saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Berikutnya, Pak Rocky, Anda udah dijawab. Pak Rocky, seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu slide PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya poin sebetulnya. ILC yang terjerat Undang-Undang ITE. Dan kita saya rasa selalu menikmati kalau Pak Rocky Gerung berbicara. Harus saya akui tidak cukup banyak orang di Republik ini yang bisa menemukan dan selalu menemukan diction yang bisa merangsang kita untuk berada pada segala macam situasi. Bisa ketawa, tapi tiba-tiba bisa marah gitu loh. Itu kelebihan Rocky. Tetapi Pak Rocky, lagi-lagi ya terpaksa kita harus kembali pada forum setahun yang lalu. Lagi-lagi menurut saya Anda tidak bisa bermain-main pada bagian ini. Saya tidak akan mau
terlalu banyak berbicara tentang pemahaman Anda yang, sorry, saya tidak akan menggunakan kata dungu seperti kebiasaan Anda. Saya ingin menggunakan lagi-lagi betapa kacaunya pemahaman Anda tentang yang namanya infrastruktur, tentang jalan tol tadi. Kalau Anda jalan-jalan ke Korea, itu tidak ada kecamatan lagi yang tidak terakses oleh jalan tol, karena itu berhubungan dengan kemakmuran. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi saya berbicara tentang fiction. Saya tentu saja harus tersinggung, tapi tidak secara berlebihan untuk melaporkan kepada Anda ketika Anda mencoba mengutak-atik tentang keyakinan saya, agama Islam. Ketika Anda menyebutkan bahwa kitab suci itu Islam, saya tidak tahu seberapa banyak pemahaman Anda tentang agama saya. Tetapi pada bagian-bagian tertentu seperti yang saya ungkapkan setahun yang lalu, saya meyakini agamaku. Perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dengar dulu lah, yang menggunakan borak itu saya yakini apa adanya. Kenapa Anda mengutak-atik soal agama saya? Saya tersinggung. Dan makanya saya katakan, ini kelebihannya Pak Rocky adalah dia tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Dia cuma ingin meyakini apa yang dia ungkapkan sendiri gitu loh. Nah, untuk itu kemudian menurut saya seperti ini, silahkanlah Anda cerdas dengan cara Anda sendiri, tapi tolong jangan masuk pada wilayah-wilayah yang tidak Anda pahami. Agama saya Islam. Makasih. Ya, tapi dia tidak sebut agama Islam. Tentu saja dia tidak menyebutkan karena dia tahu akan terjebak apabila dia masukkan ke situ. Dia cukup cerdas untuk itu, Pak Karni. Tetapi kemudian saya katakan adalah Anda mau mencoba berlindung di balik di mana sebenarnya Anda sudah kelihatan. Rocky Gerung, Anda mencoba mencerdaskan diri di balik sesuatu yang Anda tahu Anda sudah terjebak di situ. Saya ingin mengatakan begini, silakan saja Anda mau mengatakan apapun tentang agama Anda, dan saya hormati itu. Tapi ketika Anda menyebutkan bahwa keyakinan saya Islam sebagai sesuatu yang fiksi, mohon maaf, saya tidak bisa menerima itu, Pak Fadlizon. Saya tidak berbicara dengan Anda. Sebentar. Saya berbicara tentang Saya hadir gitu. ketika itu. Saya hadir. Apa yang Anda dengar? Saya kira waktu kita itu berbicara tentang apa waktu itu Pak Prabowo berbicara yang mengutip dari Ghost Fleet. Ya. Tidak ada saudara Rocky Gerung menyebut agama. Saya sebagai orang Islam tidak merasa tersinggung sama sekali karena tidak berbicara tentang itu. Saya kira ini satu konsep yang mungkin tidak dipahami. Pak Fadlizon, Anda tidak ada di sana dulu. Saya itu, ada. Enggak, Anda tidak ada di situ dulu. Saya ada dong. Ada ya? Ada dong. Tapi Anda tidak berbicara tentang itu gitu loh. Ada, saya ada di situ. Ya. Enggak. Ada. Anda tidak sama sekali pada saat itu Anda karena menurut saya tidak ada masalah. Anda tidak berpendapat dengan itu. Ya, karena saya melihat tidak ada masalah. Tunggu dulu. Saya tersinggung Islam saya. Enggak, tunggu dulu. Kita udah dengar Anda tersinggung. Gini. Kita dengar lagi dia. Sedikit dia aja, sedikit. Jadi gini, bangsa Republik Indonesia ini pun dibangun dari sebuah imajinasi. Ya, kalau kata Ben Anderson itu imagine communities, nasionalisme. Yang namanya Tan Malaka sudah bicara Narde Republik tahun 1925. Ya, Bung Hatta sudah bicara Indonesia Merdeka 1925. Semua itu kan fiksi awalnya. Yang kemudian itu menjadi sebuah realitas karena satu yang terimajinasi. Jadi ini soal pemahaman konsep yang mungkin tidak dipahami oleh kawan-kawan ini. Oke. Pak Fadlizon, Pak Fadlizon, kalau Anda berbicara tentang politik, saya bisa paham kalau Anda ahli soal itu. Tapi jangan pula ikut-ikutan seakan-akan Anda ahli tentang agama gitu. Oke. Anda. Kok soal agama? Oke. ILC, kotak suara kardus. Jadi kalau Anda bilang bahwa saya bukan pengamat tapi oposisi, apa bedanya? Mengamat dengan memberi teguran pada kekuasaan itu juga adalah tindakan oposisi. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Itu namanya oposisi. Nah, berpikir itu Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu. Mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Saudara Rocky Gerung, saya akhirnya malam ini ingat nama Anda. Saya pernah dulu mengagumi Anda dan saya cabut itu karena ternyata Anda bukan siapa-siapa. Tapi saya ingin mengatakan begini, malam ini Anda selesai. Anda menunjukkan dengan jelas bahwa permainan kata-katamu yang Yahud dan bisa menghipnotis banyak orang, malam ini selesai. Anda hanya seorang manipulator.
saya bisa menunjukkan malam ini sebenarnya, tetapi kebijakan TV One mengatakan tidak bisa dan saya hormati itu. Tapi sekali lagi, Saudara Rocky Gerung, Anda seorang manipulator. Anda tidak layak mendapatkan penghargaan yang begitu banyak dan Anda nikmati acara bernama ILC ini. Seharusnya Anda membayar mahal ILC karena Anda orang yang paling menikmati acara ini. Baik, data Anda tentang keburukan saya diiklankan aja di media Indonesia atau di Metro TV gitu. Rocky, Bung Rocky, waktu Anda udah habis. A few moments later. Bagaimana menurut kalian? Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih. Apa maumu? Apa mauku? Selalu saja satu masalah yang kunjung henti. Bukan maksudku untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini, hidup bagaikan air dan api. Apa maumu? Apa mauku? Selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apa tak mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini, hidup bagaikan air. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita saling memberi. Apa tak mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini, hidup bagaikan air dan